Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa di video pembelajaran materi bahasa Indonesia bersama saya Pak Adi. Nah, apa kabarnya kalian pada hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat dan tentunya masih bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran daring dari Bapak Ibu guru kalian. Dan terus patuhi prosedur kesehatan dari pemerintah agar ketika kalian berinteraksi luar tetap dalam kondisi yang sehat dan terhindar dari COVID-19. Baik, di kesempatan kali ini nanti kita akan melanjutkan pembahasan masih berkaitan dengan teks berita. Kalau sebelumnya kita membahas mengenai pengertian sampai dengan yang terakhir yaitu kaidah kebahasaan, kali ini kita akan belajar menyajikan teks berita secara tertulis maupun lisan. Baik, sebelum kita mengikuti pembelajaran ini, saya harapkan kalian dalam keadaan yang fokus dan dalam keadaan yang betul-betul memperhatikan ya, agar nanti kalian bisa memahami materi ini dengan baik seperti itu. Baik, langsung saja kita lanjutkan untuk pembelajarannya, yaitu menyajikan teks berita secara tertulis dan lisan. Apa maksud dari pembahasan ini? Menyajikan teks berita secara tertulis itu artinya disampaikan melalui tulisan ya. Contohnya misalnya yang ada di dalam koran, majalah atau portal berita online. Contohnya detik.com atau juga kompas.com ya. Atau media online lain yang memang di sana membuat pemberitaan seperti itu. Selanjutnya, yang dimaksud dengan berita secara lisan itu artinya berita disampaikan secara ucapan ya. Contohnya misalnya kita dengar di radio atau kita saksikan di televisi. Jadi keduanya berbeda ya nak ya. Baik. Nah, inti atau tujuan utama dari berita itu adalah menyampaikan informasi secara akurat kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang semula tidak tahu akhirnya bisa menjadi tahu terhadap berita tersebut. Nah, adapun dalam menyajikan teks berita, kita harus memperhatikan beberapa hal di sini ya. Mulai dari kita menentukan inti informasi. Nah, inti informasi ini sangat penting kita perhatikan karena tidak semua berita atau informasi layak dijadikan berita ya. Jadi hanya informasi tertentu saja. Nah, bagaimana kita mengetahui informasi yang layak dijadikan berita? Itu harus memenuhi 3 syarat ini ya. Dimulai dari syarat tersebut harus aktual dan yang terakhir fungsional ya. Kita akan bahas satu-satu di sini. Baik, kita mulai dengan apa yang dimaksud dengan faktual. Informasi yang faktual itu maksudnya informasi yang didapatkan dari peristiwa yang memang benar-benar terjadi atau nyata, bukan rekayasa atau gosip belaka yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya ya. Contohnya seperti kejadian pandemi ini ya, virus corona atau COVID-19 ini merupakan pemberitaan yang memang benar-benar terjadi, yang bahkan kita bisa rasakan sampai saat ini. Seperti itu ya, ya. Selanjutnya, berita informasi harus mengandung unsur aktual ya. Aktual di sini maksudnya apa? Aktual maksudnya informasi yang kekinian, masih hangat diperbincangkan, yang masih baru, bukan informasi yang banyak orang ketahui. Contohnya, misalnya proses pembelajaran daring ya bagi pelajar, ini merupakan pemberitaan yang masih baru dan masih beberapa orang yang belum tahu mengenai hal ini ya. Dan ada contoh-contoh yang lain, misalnya sedang terjadi situasi kemacetan yang ada di Kota Medan ini pada saat ini, itu juga bisa dijadikan pemberitaan seperti itu. Selanjutnya, informasi yang layak dijadikan berita itu harus mengandung unsur fungsional. Fungsional maksudnya apa? Fungsional maksudnya memberikan manfaat bagi masyarakat ya. Selain bermanfaat juga mengandung pengetahuan. Jadi bagi yang semula tidak tahu berita tersebut, setelah mendengarnya, setelah tahu, akhirnya memberikan dampak bagi orang tersebut seperti itu. Contohnya misalnya berita tentang bencana alam ya. Misalnya ada pemberitaan akan diprediksi terjadi gempa bumi misalnya.
jadi bagi orang yang mendengarkan tentu akan bermanfaat bagi dia, tapi bagi yang tidak mendengarkan tentu ini tidak akan berpengaruh, seperti itu ya. Nah, jadi dalam menyajikan teks berita kita harus memperhatikan terlebih dahulu ketiga unsur ini yang menjadi pokok penting dalam penyajian teks berita, yaitu mulai dari informasi itu harus mengandung unsur aktual, faktual maksud saya, kemudian aktual, dan yang terakhir fungsional. Kalau kita sudah menentukan informasi sesuai dengan yang saya jabarkan tadi, kita bisa menyajikan teks berita dengan baik dan dengan kaidah yang memang sudah ditentukan, seperti itu ya. Nah, demikian untuk penyampaian materi penyajian teks berita melalui lisan maupun tulisan. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai bagaimana cara kita menyusun kerangka berita. Baik, melanjutkan pembahasan. Sekarang kita akan belajar bagaimana menyusun kerangka berita yang baik. Nah, tujuan dibuatnya kerangka ini tentunya adalah untuk memberikan gambaran sekaligus mempermudah kita dalam menyusun teks, sehingga teks tersebut dapat tersusun secara utuh dan layak dijadikan sebagai berita, seperti itu. Nah, adapun dalam menyusun kerangka berita ini kita perlu memperhatikan beberapa bagian-bagiannya. Yang paling mendasar di sini kita bisa memperhatikan dari unsur berita tersebut. Nah, ada apa saja unsur dari berita? Tentu kalian masih mengingat ya. Kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya biasa disebut dengan 5W1H, atau dalam bahasa Indonesianya diakronimkan dengan Adiksimba ya. Jadi saya mengulas sedikit saja. Nah, apa yang dimaksud dengan Adiksimba? Ini meliputi beberapa hal ya. Jadi berita yang baik biasanya mengandung unsur apa di sini? Apa peristiwa yang terjadi atau peristiwa apa yang terjadi? Seperti itu. Selanjutnya di mana? Ini biasanya menunjuk pada tempat terjadinya peristiwa tersebut. Selanjutnya kapan? Ini menunjuk pada waktu. Jadi misalnya waktu terjadi di tahun 2020 di bulan Juli di jam sekian dan di hari apa, gitu ya. Selanjutnya siapa? Ini menunjuk pada siapapun yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Selanjutnya mengapa? Ini dimaksudkan adalah mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Kemudian yang terakhir ini menjelaskan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi, seperti itu. Nah, ini saya hanya mengulas sedikit saja, tentunya kalian sudah memahami maksud dari Adiksimba ini ya. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana kita menyusun kerangka berita, silahkan simak tayangan yang satu ini. Baik, setelah menentukan informasi yang layak, langkah berikutnya adalah menyusun kerangka. Kerangka berita dapat disusun dengan menentukan adiksimbanya, ya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kali ini kita akan belajar menyusun kerangka berita yang kita masukkan materinya, yaitu mengenai pelajar SMA menciptakan robot. Kita mulai dari unsur apanya terlebih dahulu, ya. Apa peristiwa yang terjadi? Pelajar SMA membuat robot bebas polusi. Di mana peristiwa itu terjadi? Di SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo dan Universitas Indonesia Jakarta. Kapan peristiwa tersebut terjadi? Pada hari Rabu 26 Oktober 2016. Siapa sajakah yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Satrio Adi kelas 12, Latfiatul Laili kelas 11, Safira Kidis kelas 11, dan Wigati Ningsih Kapsek. Mengapa peristiwa tersebut diperlukan? Sebagai sarana mengekspresikan kreativitas, komunikasi antar sekolah, serta perkembangan iptek. Bagaimana berlangsungnya peristiwa tersebut sangat menarik perhatian dan banyak mendapatkan respons positif dari banyak pihak. Nah, demikianlah dalam kita menyusun kerangka berita. Selanjutnya kita akan belajar mengembangkannya menjadi berita yang utuh. Berikut adalah contoh teks berita yang sudah utuh yang kita susun berdasarkan dari kerangka berita yang sudah kita bahas. Baik, jadi demikian cara kita menyusun kerangka berita. Mudah-mudahan kalian sudah mendapatkan gambaran dan kalian bisa memulai belajar untuk mempraktekannya secara langsung.
Baik, melanjutkan pembahasan. Kalau yang tadi kita bahas yaitu mengenai bagaimana kita menyusun kerangka berita yang baik. Kali ini kita akan belajar menentukan judul berita ya. Nah, judul berita ini sangat penting ya nak ya, yang menjadi dasar karena biasanya orang membaca berita atau menyimak berita itu dilihat dari judulnya terlebih dahulu, apakah menarik atau tidak. Nah, adapun syarat yang harus kita perhatikan dalam menentukan judul berita. Saya membaginya menjadi 4 poin di sini ya. Kita mulai saja. Poin yang pertama, sebuah berita atau judul berita itu judulnya harus akurat. Akurat itu maksudnya apa? Ya, tentunya seimbang ya, jelas gitu. Dan ringkas. Jadi judul beritanya tidak perlu panjang-panjang. Yang penting sudah cukup mewakili dari isi beritanya. Selanjutnya poin yang kedua itu harus mencerminkan isi, ya, isi berita. Jadi jangan kita membuat judul yang artinya tidak ada kaitannya dengan isi beritanya, dan sampai seperti itu ya. Selanjutnya yang ketiga itu harus menarik pembaca. Judul yang paling menarik itu tentunya akan mengundang seseorang untuk mau membaca atau menyimak berita tersebut. Judul yang menarik itu bisa sama halnya dengan judul yang unik ya, berbeda dengan judul-judul yang biasanya seperti itu. Nah, poin yang terakhir, sebuah judul berita itu juga harus bermakna tunggal. Ini sangat penting di sini ya, ya. Jadi jangan kita membuat judul yang multi tafsir atau kita bingung di situ maksudnya apa ya. Tidak ambigu di sini, dimaksudkan agar nanti tidak memunculkan pemahaman yang berbeda-beda atau memunculkan pemahaman yang ganda seperti itu. Nah, setidaknya ini ada 4 poin yang perlu kalian. Sekarang kita mencoba memberikan judul pada teks yang sudah kita bahas tadi yang berkaitan dengan seorang siswa yang membuat robot mutakhir ya. Kita bisa menentukan judulnya dengan memperhatikan 4 poin ini ya. Kita bisa memulainya dengan kata-kata yang ada di sana ya. Misalnya kita mulai dengan kata pelajar atau siswa. Nah, ini masih ada kaitannya. Siswa. Karena tokoh atau orang yang paling berpengaruh dalam berita tersebut adalah siswanya ya. Siswa yang membuat robot tersebut. Kemudian kita bisa melanjutkannya dengan kata yang berkaitan juga. Siswa SMA misalnya di sini. Karena yang diberitakan adalah siswa SMA, bukan siswa SMP atau siswa SD ya, ini masih berkaitan. Kemudian kita bisa melanjutkan dengan kata kerja misalnya ya. Siswa SMA mampu apa tadi? Membuat ya, atau menciptakan sama saja. Membuat apa? Robot ya. Robot yang apa tadi? Robot yang mutakhir ya, atau robot yang canggih. Nah, begini cara kita dalam menentukan judul berita. Ini tentunya judul yang paling tepat ya, yang paling sesuai dengan keseluruhan isinya. Mengapa demikian? Karena ini masih berkaitan ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Judul ini sudah akurat, kemudian judul ini juga sudah mencerminkan. Dan di sini ada siswanya, ada SMA-nya, dan yang paling penting di sini ada robotnya. Itu sudah mencerminkan keseluruhan dari isi beritanya. Kemudian ini juga menarik. Mengapa menarik? Karena sangat jarang seorang siswa SMA itu mampu menciptakan robot ya. Itu yang membuat menarik. Dan judul ini juga bermakna tunggal, tidak ambigu. Dimulai dari siswa sampai mutakhir ini tidak menciptakan multi tafsir bagi orang yang membaca atau mendengarnya. Nah, demikian bagaimana cara kita menentukan judul berita yang baik. Mudah-mudahan materi ini bisa kalian pahami dengan baik ya. Tetap jaga kondisi kesehatan dan terus belajar. Selamat pagi dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.